Baik, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di dalam siaran online Makin Dekat Tuhan di hari Jumat tanggal 15 Agustus. Pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan yang bertemakan kita tidak bisa, tetapi Allah bisa. Jemaat sekalian, pernahkah kita melihat seorang petani yang ketika mereka menabur benih di sawah ataupun di kebunnya, mereka pun tidak pernah tahu apakah benih tersebut bisa tumbuh dan memberikan hasil yang melimpah atau tidak. Mereka hanya terus menabur, terus merawat, dan terus memelihara hingga tanaman tersebut bisa tumbuh. Mungkin juga karena mereka tidak tahu, maka mereka terus melakukannya. Jemaat sekalian, kalau kita mau renungkan juga satu bagian dari firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 22. Saya mengajak jemaat sekalian untuk boleh melihat, membuka Alkitab pada pagi hari ini dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 22. Bagian tersebut menggambarkan iman yang hidup, iman yang memberikan keberanian untuk melangkah bahkan dalam ketidakpastian karena pengenalan akan Allah yang hidup. Perikop ini menguraikan teladan iman dari orang-orang percaya yang bergumul dalam kehidupan, seperti ada Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub. Yang pertama, Abraham. Kalau jemaat sekalian ikut membaca di perikop yang sudah saya bagikan, maka kita bisa melihat bahwa Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tanah yang tidak diketahuinya, dengan hanya menyandarkan diri pada janji Allah. Itu ada di ayat ke-8. Lalu sekali lagi, ia belajar untuk menghidupi imannya saat ia diminta untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya. Bukan karena ia takut ataupun hanya berserah secara buta, tetapi ia percaya bahwa Allah yang hidup sanggup memberinya mujizat. Lalu ada Sarah yang meskipun sudah tua dan sudah tidak lagi ada di usia subur, dia tetap percaya akan janji Allah yang akan memberinya seorang anak. Dan semua tindakan ini, semua perbuatan ini mencerminkan iman yang berani dan penuh harapan terhadap janji Allah. Jemaat sekalian, saya pagi ini mau mengajak kita merenungkan apakah makna percaya yang kita punya. Kepercayaan bukan sekedar rasa takut atau rasa hormat kepada sosok makhluk ilahi. Kepercayaan justru terjadi ketika kita menaruh keyakinan pada Tuhan. Itu adalah keputusan diri kita untuk kita bisa bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Juru Selamat yang hidup dan penuh kasih. Sejauh-jauhnya yang bisa kita lakukan, sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan, kita hanya akan memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Inilah tujuan mujizat yang sebenarnya. Tujuan mujizat yang sebenarnya bukan hanya untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan kita ataupun betapa spesialnya kita sebagai umat pilihan Tuhan. Bukan. Tujuan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah untuk menjaga kita tetap hidup di dalam namanya. Yesus ada bersabda di Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
Jelas juga bahwa tokoh-tokoh iman tadi yang sudah saya sebutkan, ada Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub. Mereka hidup dengan iman yang teguh, walaupun belum melihat janji Allah digenapi sepenuhnya. Di sini kita semua juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah puncak dari semua janji Allah yang diimani oleh tokoh-tokoh iman yang ada sebelum kita maupun diri kita sendiri. Nah, dalam kehidupan kita, iman seringkali melibatkan tindakan untuk melangkah. Pertanyaannya adalah, ketika kita melangkah, apakah kita bersama dengan Tuhan? Atau justru kita mengajak Tuhan untuk ikut serta dalam tindakan yang kita ambil dengan sendirinya? Atau apakah kita membiarkan Tuhan memimpin jalan hidup kita? Jemaat sekalian, Tuhan menjanjikan kesetiaan dan pemeliharaan yang tidak pernah berhenti. Sesungguhnya, iman yang hidup tidak hanya mempercayai janji Allah, tetapi juga bertindak sesuai dengan iman kita. Satu yang perlu kita ingat dan tanamkan selalu dalam hati, bahwa Allah mampu dan selalu mampu di saat kita tidak mampu, karena Dia selalu menyertai. Jemaat sekalian, bagaimana dengan pergumulan kita pribadi? Bagaimana dengan pergumulan kita di dalam keluarga, dalam pekerjaan? Apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai kita ketika kita melangkah? Karena itu jelas akan menentukan iman kita dalam melangkah dalam hidup ini. Saya mau mengingatkan jemaat sekalian untuk tidak pernah lelah mengingat Tuhan dalam setiap pergumulan hidup. Karena Allah bisa ketika kita tidak bisa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai detik ini. Terima kasih untuk malam yang sudah boleh berlalu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ingatkan masing-masing dari kami untuk boleh selalu mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya tangan-Mu sendiri yang menopang kami, yang memimpin kami, dan menuntun kami. Kami berserah penuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Tuhan Yesus memberkati.